Apa sih yang harus dilakukan sebagai nasabah ketika ada usaha pencurian OTP itu? Mereka harus ngapain? Yo teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin tentang pencurian OTP. Tapi sekarang kita balik. Bagaimana sih cara bank tersebut berusaha untuk melindungi nasabah dari kejahatan ini? Dan kali ini kita akan kedatangan tamu dari salah satu bank dan dia bertugas sebagai Fraud Transaction Monitoring. Kita kenalan dulu ya Mas ya. Oke, saya Dedi Nenggolan dari Fraud Transaction Monitoring Bank DBS Indonesia. Singkatnya tugasnya adalah melakukan pemantauan transaksi perbankan yang dianggap mencurigakan, termasuk dalamnya melakukan konfirmasi dan pemblokiran. Oke Mas, gua akan tanyakan pertanyaan yang tajam nih Mas. Boleh. Apa itu OTP Mas? Dan kenapa itu sangat penting Mas? Oke, OTP itu adalah one time password, berarti itu kode sekali pakai yang biasanya dikirimkan melalui SMS dan email. Fungsinya adalah untuk verifikasi, baik itu transaksi online, e-commerce, ataupun verifikasi mobile banking, untuk memastikan bahwa yang melakukan transaksi dan yang mengakses layanan perbankan mobile banking itu benar-benar nasabah. Oke, berarti ini salah satu preventif dari Bank DBS, ini cukup aman, harus pakai OTP gitu ya Mas? Benar sekali. Lalu bagaimana sih modusnya penipu-penipu tersebut untuk mencuri OTP itu bagaimana sih Mas? Kalau modus yang saat ini yang kita terima itu ada dua ya, kita bagi dua. Yang pertama adalah dia menakut-nakutin. Biasanya itu pelaku melakukan transaksi, terus nasabah menerima OTP gitu ya. Terus nanti dia akan nelpon nasabahnya dan bilang bahwa ada OTP yang masuk. Tolong disebutkan kode OTP-nya. Berarti dengan kata lain mereka nakut-nakuti. Benar. Main mental gitu dong. Ya? Benar sekali. Oke. Yang kedua adalah iming-iming. Kalau kita lihat di medsos itu akun-akun palsu yang mengatasnamakan bank. Jadi situ dia pasang promo misalnya upgrade card jadi platinum. Padahal itu bukan officially dari bank. Jika ada customer yang kepengen gitu ya. Terus nanti mengklik, terus ada klik link bio, terus indirectly mereka akan ngobrol di another platform messaging gitu ya. Nanti dia akan diberikan formulir palsu untuk diisi data-datanya. Phishing gitu ya Mas? Phishing, benar. Diisi data-datanya, data kartu, credit card number, expiring card, CVV2, malah juga terkadang ada OTP-nya di situ. Oke. Jadi kan harus tahu itu ya. Apa sih yang harus dilakukan sebagai nasabah ketika ada usaha pencurian OTP itu? Mereka harus ngapain Mas? Oke, jadi ketika customer menerima OTP, dia stop dulu, berpikir dulu, kemudian menyadari bahwa ini adalah penipuan. Karena biasanya begitu terima OTP, nasabah itu akan ditelepon. Jadi jangan buru-buru mengikuti apa maunya penipu. Tapi jadi harus aware begitu harus lah ya. aware. Jadi jangan asal share aja gitu. Bagaimana cara Bank DBS melindungi nasabah itu dari serangan OTP Mas? Oke, kita bagi dua. Yang pertama adalah prevention. Bank DBS terus memberikan edukasi untuk lebih aware kepada modus kejahatan, untuk tidak men-sharing data pribadi, tidak men-sharing OTP kepada siapapun, termasuk orang yang mengaku dari DBS staff. Yang kedua adalah detection. Kita di DBS punya dedicated team 24 jam untuk melakukan pengawasan, pemantauan transaksi yang dianggap mencurigakan. Jika ada transaksi yang mencurigakan, kita bisa akan call out, akan konfirmasi langsung ke nasabah, dan memang dibutuhkan kita akan melakukan pemblokiran, baik kartu ataupun aksesnya. 24 jam? 24 jam, benar sekali Mr. Ber. Sebagai The Safest Bank Indonesia selama 12 tahun berturut-turut, tentunya Bank DBS terus berkomitmen untuk melindungi nasabah dari tindakan penipuan, agar nasabah tetap aman dan nyaman dalam menggunakan layanan perbankan Bank DBS. Oke, sebenarnya simpel ya Mas ya? Simpel sekali. Oke. Gitu. Nah, ini gua ingatkan kembali ya, bahwa keamanan perbankan itu selain tanggung jawab banknya sendiri, tapi tanggung jawab kalian juga sebagai nasabah. Ya, jadi edukasilah diri kalian sendiri atau keluarga kalian dari berbagai modus penipuan. Jadi silakan follow Instagram dari Bank DBS Indonesia dan ikuti konten series Behind the Scam. Jadi kalian bisa tahu penipuan jenis terbaru yang ada dan lagi ngetrend.